Orang yang tidak bertuhan, yang hanya ngaku-ngaku, ya itu senangannya perang. Kalau orang bertuhan nggak akan menjelekkan orang aja, nggak mau kok. Orang sedunia ini pasti nggak sama. Idenya, posisinya nggak sama, karakternya nggak sama. Tapi semua ada yang sama. Ingin enak, kepenak. Saking agama terakhir itu tadi saking penuhnya hingga tidak muat ya, tidak bisa mengatur hingga kisruh termasuk perang Palestina. Nah ini terkait dengan perang Palestina ini kan otomatis mereka yang punya agama Islam sendiri tidak bisa mendamaikan Palestina, tidak bisa membendung kok Bapak? Nggak bisa. Nggak bisa Pak? Nggak bisa. Padahal katanya agama Islam itu agama damai, mengajak kedamaian. Ternyata yang di sana sendiri itu perang tidak bisa damai. Nah, ini menurut pengertian Bopo, kira-kira yang bisa mendamaikan itu orang sana atau orang Amerika atau orang Jepang atau bahkan orang Nusantara. Nah, ini pertanyaannya saya seperti itu sebab kan terima kasih. Memang saya sudah berangan-angan. Memang orang-orang dari agama itu sendiri kalau toh bisa mendamaikan kan yang sudah damai. Ternyata sampai sekarang tidak bisa mendamaikan. Nah, sekarang ini kan yang saya lihat di sekolah-sekolah, di jalan-jalan. Sumbangan untuk Palestina. Wah, hati saya menangis Bopo. Padahal tetangga kita masih yang kekurangan. Kenapa harus di-store ke Palestina? Dimintakan seperti orang ngemis. Nah, seperti itu Bopo. Bukan seperti, memang itu ngemis. Nah, diajari ngemis. Saya menangis dalam hati saya. Anak bodohnya orang-orang kita. Nah, itulah itu Bopo. Jadi, kalau bangsa ini bodoh, sampai diperlakukan disuruh ngemis saja mau. Itu kalau bukan orang bodoh kan nggak ada tuh. Nah gini sekarang tentang perang Palestina. Ini yang saya dengar informasi resmi. Sampai pecah perang Israel Palestina itu sudah berjalan 56 tahun. Sampai sekarang. Iya. Pernyataan resmi. Lah Mbah Harjo kok tahu? Lah kalau saya tahu apa enggak boleh? Mbah Harjo kok ngerti? Lah mosok kan sudah sering toh sila bilang. Kalau saya ngerti apa enggak boleh? Kita sebagai hamba Tuhan di hadapan Tuhan kan sama. Makanya tidak ada manusia yang istimewa di hadapan Tuhan. Kalau orang Inggris bisa mengerti, orang Eropa ngerti, masa orang Nusantara, orang Jawa nggak boleh ngerti? Boleh. Di waktu itu kenapa kok nggak ngerti? Makanya dikatakan satrio piningit. Satrione jiwa kasatriane cek dipendem, nggak oleh timbul. Saiki jiwa Nusantara, jiwa satria, iki wis tukul. Lepas dari kungkungan, lepas dari hukuman. Timbul. Jadi yang disebut satria itu bukan figur satu orang. Kalau satu orang nggak mampu. Nah, kenapa? Termasuk perang Israel Palestina kok nggak bisa reda, kok nggak bisa berhenti. Padahal sudah ada PBB. Persatuan Bangsa-Bangsa Negara. Ketua PBB di mana? Nggak mampu menghentikan perang. Ada apa? Nggak bisa membubarkan perang. Nggak bisa jadi penengah. Karena apa? Orang jadi penengah harus jejak tegak.
nggak boleh doyong kanan, nggak boleh doyong kiri. Kalau masih doyong kanan, doyong kiri, belum bisa dipakai tolok ukur kebenaran. Makanya sekarang ini benar itu belum tentu bisa menang. Karena kebenaran belum mutlak menjadi tolak ukur kemenangan. Belum bisa menjadi panglima kemenangan kebenaran sekarang ini. Wah, carut marut masih. Nah, kira-kira aja Nusantara, kita bangsa Nusantara setelah bangkit ini, kita bisa saling bergandeng tangan, menyatu. Untuk apa? Nusantara ini penuh kaya tentang spiritual. Bangsa lain nggak punya. Ada yang punya spiritual, ya belajar di Nusantara dulu. Nusantara, bangsa yang punya dan kaya tentang spiritual. Spiritual itu ajaran ketuhanan. Dan bangsa asing, sebagian ada yang punya apa? Teknologi maju tentang intelektual. Nah, ya. Intelektual itu kelompok ya teknologi canggih, apa saja tentang teknologi. Tapi secanggih apapun teknologi tidak bisa mendeteksi gaib, nggak bisa. Nah, yang punya ajaran gaib, ajaran spiritual adalah Nusantara. Pusatnya Jawa. Karena apa? Dulu pulau-pulau se-Indonesia itu belum ada orangnya, hanya sedikit-sedikit. Yang penuh, yang banyak penduduknya itu Jawa. Makanya bisa dikatakan Jawa ini induk Nusantara. Sekarang sudah menyebar sana. Nah, supaya apa? Nusantara lebih kuat. Karena sudah mengetahui saudara-saudara kita yang di Sumatera, seluas pulau Sumatera, di Kalimantan, seluas pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku. Di mana-mana ada orang Jawa. Ini nanti bisa gandeng tangan, menyatu menjadi satu. Makanya kita simbolnya Bhinneka Tunggal Ika. Jadi pakeme Indonesia itu Pancasila, bukan agama. Nah, Satria Nusantara ini setelah timbul, ini semakin lama semakin kuat, semakin banyak. Nah, nanti tokoh spiritual dan tokoh intelektual yang positif, karena spiritual ya ada yang negatif loh. Tidak semua spiritual itu positif. Dah, enggak usah saya bilang contohnya apa enggak. Juga intelektual. Intelektual enggak semua positif. Enggak semua negatif. Ya ada juga yang negatif. Tapi ya banyak yang positif. Ini nanti menyatunya kalau sudah ketemu kaum intelektual dan kaum spiritual bangsa Nusantara. Kalau sudah ketemu menyatu, inilah nanti yang menjadi sarana bisa menjadi perdamaian dunia. Ini bahasa Nusantara. Paling tidak bangsa kita Nusantara ini yang ikut mendamaikan kedamaian ya, termasuk menghentikan perang. Ya, itu perang itu pasti ada alasannya loh, Mas. Pasti ada masalahnya. Nggak mungkin tidak ada masalah jadi perang. Dah, masalahnya nggak usah kita buka ya. Saya sudah tahu kok, sudah ngerti kok. Oh, itu toh masalahnya. Contohnya saiki sing ijek nang kene iki ana, Mas. Ning Jawa kene iki. Kenapa tak sebut ning Jawa? Muga aku berdomisili ning Jawa.
Wong Jawa iki lho ditakoni ora gelem ngaku Jawane. Nek ana wong sing ora kaya dhek diarani musyrik sing diarani waduh. Kira-kira karena itu. Isin ngaku wong Jawa. Nah, kira-kira mirip seperti itu. Nek ora ana wong kaya dhek diarani kafir. Lah suwe-suwe kaya gelo. Termasuk perang Palestina dan Israel. Kalau Israel, kira-kira Israel dinamai jelek dan lain sebagainya, mungkin seperti itu ya. Dan sebaliknya. Ini kan hanya rebut pengakuan, rebut keyakinan saja. Yang mana yang mengata-ngatain itu yang mana? Pasti ada masalahnya. Kalau tidak ada masalahnya, tidak mungkin jadi perang. Ada asap, pasti ada api. Nah, makanya marilah kita menjadi manusia yang penuh kesadaran. Karena sadar itu membuahkan, menghasilkan kebijaksanaan. Ini tanpa bangsa Nusantara perang tidak akan berhenti besok itu. Jadi sedikit banyak, besar kecilnya yang bisa menenteramkan, yang bisa menghentikan nanti, termasuk tenaga-tenaga, termasuk jiwa-jiwa satria Nusantara. Karena bisa ditengahi terus dijelaskan, kok perang ini masalahnya apa? Jadi kita bangsa Nusantara ojo dadi bangsa sing anut grubyuk. Ora ngerti masalahe melok ngecam. Lho. Sepisan awak dhewe kan ora ngerti masalahe. Ping pindhone ora melok duwe masalah. Senajan ngerti masalahe, ora melok duwe masalah. Nek gak disambat dijawil, aku tulungi wangi-wang. Ojo. Ngerti masalah. Orang ngerti masalah ujuk-ujuk mengecam, dijak ngecam. Salah satu yang perang ini. Saya tidak mengatakan mana yang benar, mana yang salah, nggak bisa mengatakan. Tapi saya sudah ngerti. Tapi belum saatnya ini saya mengatakan itu. Tapi sudah ngerti kok. Omongan saya ini sudah banyak orang yang mengerti, yang bisa menerima omongan saya ini. Pasti ada masalahnya Israel dan Palestina. Enggak mungkin perang tanpa masalah. Mbah rebutan pangan, mbah rebutan wilayah, mbah rebutan jeneng, mbah rebut kanggep. Nggih. Ada nggih? Terus muga-muga mawon perang Palestina Israel niku nang bar. Nang tuntas. Nang podo sadar, nang podo bertuhan. Orang yang tidak bertuhan, yang hanya ngaku-ngaku, ya itu senangannya perang. Kalau orang bertuhan nggak akan menjelekkan orang aja, nggak mau kok. Orang sedunia ini pasti nggak sama. Idenya, posisinya nggak sama, karakternya nggak sama. Tapi semua ada yang sama. Ingin enak kepenak, ya oleh. Pengen enak kepenak oleh. Tapi ojo yang sarakno liyan. Pengen sugih mangan waret nyandang utuh, bangsane didol. Di mana harkat martabat bangsa ini? Wong Jawa ora ngakoni nek wong Jawa. Mongko wong Jawa urip nek Jawa ora mbangun cara Jawa. Sing dibangun cara Arab. Ya gak apa-apa mbangun cara Arab, tapi aja urip ning Jawa. Ning Jawa nek Indonesia nek Nusantara. Bangsa Indonesia hidup di Indonesia ya harus membangun Indonesia. Kok tambah elek-elek? Kan seperti nek wong Jawa jadi kaya iwak terak. Ikan terak itu banyak durinya. Duri dalam daging.
Nah, ya semoga-moga ndang padha sadar bangsaku sebangsa dan setanah air